Kelengkapan Dewan dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Ya baik, terima kasih rekan Umam atas laporannya.
selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi
meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Ya, baik, terima kasih rekan Umam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi Tribuners, saat Ketua jumpa DPD bersama saya Giok Mingwan kembali dalam rancangan update. Rapat paripurna saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Rapat paripurna Pimpinan DPD RI. Berita terkini lainnya, rekan Umam atas laporannya. Selamat live update. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG.
Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membagi itu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Ya baik, terima kasih rekan Umam atas laporannya.
Live Update. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti
Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Ya, baik, terima kasih rekan Umam atas laporannya. Update. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Walmafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan
rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Ya, baik, terima kasih rekan Umam atas laporannya. If update. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi
4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Ya baik, terima kasih rekan Umam atas laporannya. Update.
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti
Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Ya, baik, terima kasih rekan Umam atas laporannya. Update. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya.
Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan.
Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif,
rapat paripurna DPD RI juga di diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan.
Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung
membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali
untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di
Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam
rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI.
Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti
Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak
merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini.
Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib.
Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib
DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini
berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri.
mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya.
Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan.
Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif,
rapat paripurna DPD RI juga di diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan.
Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung
membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali
Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI,
ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang
dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib.
Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib
DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini
berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri.
mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG.
Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan.
Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Wamafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif,
rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan.
Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung
membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI
petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di
Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam
rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI.
Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti
Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak
merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini.
Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib.
Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib
DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini
berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Walmafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri.
mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG.
Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan.
Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Wamafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif,
rapat paripurna DPD RI juga di diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan.
Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung
membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI.
Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di
Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam
rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI.
Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti
Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak
merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini.
Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib.
Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib
DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini
berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Walmafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri.
mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG.
Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan.
Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif,
rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan.
Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung
membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI.
Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di
Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam
rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI.
Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti
Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak
merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini.
Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib.
Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI.
Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan atau
para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI
Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG.
Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan.
Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif
rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029.
Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan.
Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung
membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Walmafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI
petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di
Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam
rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatib DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI.
Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti
Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak
merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini.
Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib.
Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib
DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh Panitia Khusus Tata Tertib maupun Tim Kerja Tata Tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini
berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri.
mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya.
Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan, dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi, untuk kondusif, rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan Restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan lantaran paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan.
Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI hari ini Jumat 12 Juli 2024 diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan rancangan perubahan tata tertib yang telah dikerjakan oleh panitia khusus tata tertib maupun tim kerja tata tertib. Adapun tata tertib itu terkait dasar hukum sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Kericuhan terjadi karena interupsi dari sejumlah anggota DPD tidak direspons oleh Lanyala. Anggota DPD pun berusaha merebut palu sidang, namun berhasil diamankan oleh Lanyala. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Hairul Umam. Silakan rekan Umam dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan GG. Ya, Tribuners, pada hari ini 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 5 tahun persidangan 2023-2024. Rapat paripurna DPD RI digelar tadi pagi sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga hari ini atau hingga petang ini masih rapat paripurna DPD RI masih berjalan. Adapun sebenarnya ada dua agenda dalam rapat paripurna DPD RI pada hari ini, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, dan juga yang kedua pengesahan sejumlah keputusan. Tadi 4 komite yang ada di DPD RI, yakni Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan juga Komite 4 telah melaporkan terkait pelaksanaan kinerja yang dilakukan pada masa persidangan ini. Namun ketika Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti tadi membacakan perihal rencana perubahan tata tertib atau tatip DPD RI, banyak interupsi yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPD RI. Interupsi tersebut diantaranya datang dari anggota DPD RI Philip Mafma dan juga anggota DPD RI Hasan Basri. Mereka tampaknya menolak tentang rencana perubahan dari tata tertib DPD RI ini, karena perubahan tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk meloloskan begitu paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Tadi juga berdasarkan pantauan rapat paripurna DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tadi, setelah interupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPD RI tidak digubris begitu oleh Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, sejumlah anggota DPD RI yang tidak menerima kemudian sempat mendatangi meja pimpinan rapat paripurna DPD RI. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami di ruang rapat paripurna DPD RI, ada sejumlah anggota DPD RI yang hendak merebut palu sidang dari tangan pimpinan sidang, yakni Lanyala Mahmud Mataliti. Namun tadi Ketua DPD RI sigap untuk mengamankan palu sidang agar jalannya rapat paripurna ini tetap ada di kendalinya. Kemudian juga tadi sempat pihak pengamanan dalam atau PAMDAL sempat juga mengamankan area di mana para pimpinan rapat paripurna DPD RI ini berada di depan seluruh peserta rapat paripurna. Tadi juga sempat ramai-ramai sejumlah anggota DPD RI mendatangi meja pimpinan dan juga kemudian diamankan oleh pihak pengamanan dalam DPD RI. Dan juga setelah itu tak lama berselang juga untuk meredakan situasi untuk kondusif,
rapat paripurna DPD RI juga diskors untuk beberapa menit untuk mengkondusifkan kembali jalannya rapat paripurna DPD RI. Untuk diketahui Tribuners, sejumlah anggota DPD RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2024-2029 ini sempat menggelar deklarasi paket pimpinan DPD RI untuk periode 2024-2029. Mereka bersepakat mengusung kembali Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan juga Tamsil Lindrung sebagai paket pimpinan DPD RI pada masa bakti 2024-2029. Acara tersebut sebelumnya digelar di Telaga Senayan, restoran di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu 23 Juni 2024. Hal ini juga lah yang memicu perdebatan antara paket pimpinan DPD RI ini tidak diatur dalam tata tertib DPD RI. Selain itu juga revisi dari tata tertib DPD RI ini ditengarai untuk membatasi hak beberapa anggota DPD RI untuk maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 91 tata tertib DPD RI yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD tidak pernah disanksi etik oleh Badan Kehormatan. Nah, aturan ini dianggap menghilangkan hak untuk menjadi calon pimpinan, sebab pemilihan DPD itu untuk periode ke depan, sehingga sanksi-sanksi yang ada pada periode ini seharusnya tidak berlaku lagi, sebab semua anggota itu baru semua, bukan produk di masa lalu. Demikian rekan GG laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melaporkan terkait rapat paripurna DPD RI yang hingga kini masih berjalan dan berlangsung, membahas rencana perubahan tata tertib DPD RI terkait paket pimpinan DPD RI. Terima kasih rekan GG. Rapat